Terima kasih untuk sudah berkunjung pada halaman YouTube-nya Sinode GPM. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana aplikasi manajemen sistem informasi pelayanan terintegrasi GPM pada sisi admin jemaat. Jadi pada sisi admin jemaat, kita dapat melihat tampilan antar mukanya seperti ini bagian dalam dashboard-nya. Jadi pada bagian di sini profil, pada bagian di sini seperti ini jumlah, pada bagian di sini ada pengumuman, dan konten di bagian kanan ini adalah sejumlah fitur yang menunjang sistem bekerja aplikasi ini. Di sini ada modul berita untuk bisa menulis berita. Di sini ada cari data jemaat untuk mencari data jemaat di seluruh GPM. Dan di sini adalah teknik cara kita menginput kodifikasi jemaat untuk membuat data. Nah, pada sisi admin jemaat itu kita hanya mainannya di tambahkan sumber bantuan dan juga tambahkan data jemaat meninggal. Nah, tambahkan sumber bantuan ini kalau misalnya ada bantuan apa saja yang telah jemaat lakukan untuk anggota jemaat, tinggal Bapak dan Ibu, teman-teman mengklik di sini. Setelah mengklik data anggota keluarga, kemudian mengklik sumber bantuan, dia terbuka seperti ini, kemudian klik tambahkan data. Nah, pada bagian di sini, ketik tahunnya, tahun berapa, nama penerimanya tinggal diklik, lalu diketik namanya siapa yang menerima, jenis bantuannya apa, tinggal dipilih, sesuai kebutuhan, bantuan misalnya dari gereja, bantuan pokok yang diberikan, misalnya dalam bantuan pokok kemudian dikonversi di dalam rupiah berapa, misalnya 200.000. Tanpa pakai titik atau koma ya, langsung aja 200.000. Kalau sudah langsung klik tambahkan. Setelah itu admin jemaat tugasnya juga mengentry data jemaat meninggal. Jadi data pelayanan di tahun 2020 kalau bisa jangan dihapus untuk jemaat yang meninggal, tetapi nanti dimigrasikan ke bagian data jemaat yang sudah meninggal. Secara otomatis pada bagian jemaat yang hidup, datanya akan berkurang. Nanti tinggal ditambahkan saja seperti ini. Tambahkan data, pilih nama anggota jemaat yang meninggal, kemudian masukkan waktu kapan meninggal, dan dilanjutkan dengan mengetik keterangan meninggal disebabkan karena apa. Lanjut klik tekan tambahkan. Seperti itu seterusnya. Nah, pada bagian mutasi di sini di sini ada pengumuman. Pengumuman di sini berfungsi untuk melihat seluruh aktivitas informasi pengumuman yang akan diberikan oleh klasis maupun sinode Gereja Protestan Maluku. Jadi nanti pada ruang ini jemaat-jemaat dapat melihat langsung informasi-informasi gereja yang berkaitan dengan hal-hal prinsipil diberitahukan lewat bidang ini, pengumuman ini. Nanti klik di sini, ada seperti ini, lalu klik saja seperti ini. Nah, judulnya, deskripsinya, nanti kalau ada filenya, misalnya file PDF, PowerPoint, dan lain-lain nanti muncul di sini, lalu Bapak dan Ibu tinggal klik dan download. Sekarang kita lihat di mutasi atau asistasi nih. Jadi kalau anggota jemaat kita, dari sini kita mau mutasi keluar, asistasi keluar, tinggal klik asistasi keluar. Kemudian di sini kita pilih nama anggota jemaatnya siapa. Lalu di sini kita pilih klasisnya di mana. Lalu nama jemaat di sana, di jemaat mana. Klik proses mutasi. Ya, pada saat kita mengklik proses mutasi, dia langsung seperti ini. Tercatat di data mutasi keluar,
Nah, di sini tanggal mutasi masuknya masih 00 karena nanti di Jemaat GPM Bebar Barat, Klasis GPM Damer, mereka akan masuk pada mutasi masuk untuk mengkonfirmasi di sana, baru di sini tercentang tanda oke dan muncul kapan di sana menerima data ini. Nah, kalau tidak perlu bisa dihapus. Lalu pada statistik dan grafik, nah pada statistik dan grafik di sini kita punya sisi untuk membaca gerakan data pada lingkup sektor. Jadi ini lingkup sektor semuanya. Nah, jadi kita tahu jumlah jiwa di sektor itu berapa, kita bisa tahu di sini. Detailnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi pada sistem yang ini kita sudah kembangkan beberapa waktu lalu. Jadi pada sisi hak akses itu dibagi lagi hak akses admin jemaat dan admin sektor. Admin jemaat punya hak akses penuh, admin sektor punya akses tidak penuh. Di sini bagian untuk mencetak formulir anggota keluarga. Tinggal seperti ini, tinggal pilih saja kepala keluarganya yang mana, klik, bisa lihat, klik lihat. Nah, ini muncul seperti ini. Bisa langsung diklik print atau kita bisa ekspor ke PDF. Seperti itu. Untuk report data di sini. Semua ada di sini, kelahiran, pernikahan, sakramen, jenis kelamin, data potensi, pendidikan, tempat tinggal, dan semuanya bisa dilihat di sini. Misalnya kelahiran, kita klik saja di sini. Nah, kalau misalnya kita tidak pilih unit, tidak pilih sektor, itu berarti dia langsung membaca seluruh data di lingkup jemaat untuk ulang tahunnya. Seperti itu. Nah, untuk rekapitulasi data, ini dia merekap seluruh data berdasarkan sektor dan unit di dalam bentuk kuantitas. Ya, seperti ini. Jadi ini nama sektor. Nah, seperti itu, totalnya di bawah. Ini datanya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada manajemen modul operator. Nah, manajemen modul operator di sini berfungsi untuk kemudian memberikan hak akses nonaktif kepada seluruh admin sektor yang bekerja. Jadi kalau ada pada tombol warna hijau, itu berarti aksesnya lagi nonaktif. Nanti kalau misalnya tombol hijau ditekan, dia muncul menjadi merah, itu berarti aksesnya sementara aktif. Jadi maksudnya adalah ini pengendali di admin jemaat. Jadi ketika misalnya setelah deadline sudah selesai, Bapak dan Ibu sebagai admin jemaat silakan mengklik mematikan semua tombol kendali kerja di admin sektor. Jadi admin sektor tidak lagi bisa mengentry data, hanya bisa melihat data, login masuk melihat data, itu saja. Nah, caranya begitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu klik ini, dia berubah menjadi merah, itu berarti sektor ini bisa bekerja dengan data, bisa mengedit, bisa mengupdate, bisa menambahkan, bisa mencetak. Gitu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu klik nonaktif, itu berarti mereka tidak bisa lagi bekerja, hanya bisa masuk dan melihat data, dan disitulah pusat kendali aplikasi ini pada bidang jemaat. Nah, mungkin sekian beberapa hal yang bisa saya jelaskan yang berkaitan dengan manajemen sistem informasi pelayanan terintegrasi pada sisi jemaat.